Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam kenal, saya Dr. Kiki Multiara Numsari, Magister Medical Education, dosen di Prodi S1 Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Latar belakang pendidikan saya adalah dokter gigi, yang saya tempuh melalui jenjang sarjana dan profesi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Selanjutnya, saya menyelesaikan studi Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saya memiliki peminatan di bidang ilmu kesehatan gigi dan masyarakat. Sebagai dosen, saya dan tim berkomitmen untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dengan passion, pembelajaran 60%, penelitian 20%, dan pengabdian kepada masyarakat 20%. Bidang ilmu saya, yaitu ilmu kesehatan gigi masyarakat dan pencegahan, salah satu mata kuliahnya yaitu Blok IKGM 1. Blok IKGM 1 diberikan kepada mahasiswa semester 5 dengan bobot 5 SKS. Deskripsi dari Blok IKGM 1 adalah, mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa tentang konsep dasar kesehatan, kualitas hidup, ruang lingkup, serta determinan sosiodemografi dalam kesehatan gigi masyarakat. Prinsip epidemiologi dan strategi promotif preventif berbasis program kesehatan gigi dan mulut. Capaian pembelajaran kita susun berdasarkan KKNI dan standar kompetensi dokter gigi, di mana pada blok IKGM 1, capaian pembelajarannya meliputi 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar kesehatan masyarakat dan kesehatan gigi masyarakat, termasuk determinan sosial, epidemiologi, dan perannya kesehatan gigi dalam kualitas hidup. Kedua, mahasiswa mampu merancang dan evaluasi program kesehatan gigi dan mulut, berbasis prinsip promosi kesehatan dan perilaku kesehatan, serta pendekatan preventif. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya komunikasi efektif dan peran kerjasama lintas sektor dalam upaya peningkatan kesehatan gigi masyarakat. Nah, bagaimana metode pembelajaran yang saya terapkan? Saya menerapkan metode Student Centered Learning atau SCL, yaitu materi yang disampaikan dengan kuliah tatap muka dan modul yang akan dilanjutkan dengan tutorial 7 jams dengan mengacu pada skenario kasus nyata atau biasa disebut problem-based learning. Nah, pelaksanaan perkuliahan yang saya lakukan, saya menerapkan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interactive, dan Assessment. Delivery-nya saya lakukan, saya memberikan modul, kuliah pakar sebelum melakukan diskusi tutorial. Tutorial sendiri merupakan cara saya mendeliverikan. Modul akan berisi gambaran umum, area kompetensi, tujuan blok, metode, dan evaluasi, di mana prosentase penilaian dan materi yang berhubungan dengan pembelajaran blok akan ada di dalam modul. Interaktif saya lakukan melalui tanya jawab saat kuliah pakar dan diskusi tutorial melalui kelompok kecil untuk memecahkan skenario kasus yang diberikan. Pertanyaan dapat diajukan mahasiswa kapan saja, melalui media daring ataupun langsung bertemu dengan tatap muka. Asesmen yang saya lakukan pada blok IKGM 1 yaitu berupa ujian akhir blok atau UAB sebesar 40% yang diambil dari skenario dan kuliah pakar, kemudian tutorial 35% dengan penilaian kehadiran mahasiswa, aktivitas dan interaksi dan penyampaian referensi saat tutor. Kemudian 3 ada evaluasi tes akhir tutorial sebesar 10% dan terakhir tugas kelompok berupa resume sebesar 15% yang akan dikumpulkan via Moodle. Berikut ini video mengenai perkuliahan yang saya lakukan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, adik-adik, pada siang hari ini kita melanjutkan pertemuan kuliah pakar dengan topik promosi kesehatan, melanjutkan dari hasil diskusi grup tutorial kita di minggu lalu ya, Dek. Jadi saya harap pada pertemuan perkuliahan siang hari ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang didapatkan dari hasil pertemuan minggu lalu. Oke, topik kita pada siang hari ini adalah
promosi kesehatan ya, di mana tujuan belajar kita itu mengenai seluruh hal tentang promosi kesehatan, baik itu strategi, ruang lingkup, media maupun model praktik yang mungkin nanti akan kalian gunakan. Kenapa sih sebenarnya tujuan pembelajaran ini penting untuk kalian? Karena kan sebenarnya promosi kesehatan itu erat kaitannya dengan komunikasi sehari-hari. Nah, kenapa pentingnya adalah nantinya ini deh yang diharapkan. Mahasiswa harus mampu memahami karena nantinya harapannya kalian akan menerapkan. Nah, kalau untuk dokter gigi nanti kan kalian akan berpraktek di RSGM. Nah, itu kalian akan melakukan kesehariannya di dalam KIE pada pasien. Di mana capaiannya nanti dokter gigi itu harus mampu menjadi komunikator dan community leader yang baik. Di mana seharian kita itu kan harus bersifat meyakinkan. Nah, peran kita sebagai komunikator dan community leader ini di sini. Oke, lanjutnya ya. Sekarang ini pasti sudah tahu kan, yang kemarin sudah dibahas ya di di tutorial. Jadi bedanya apa? Kalau WHO itu fokus pada pemberdayaan tetapi diiringi dengan lingkungan yang sehat. Tetapi kalau Ottawa Charter itu selain memberdayakan individu dan masyarakat, tapi mereka harus meng-create sendiri. Kalau WHO itu sepanjang hanya mengadvokasi, kemudian nanti supaya nanti tercipta suatu perilaku sadar terhadap kesehatan gigi dan mulut. Tapi kalau Ottawa Charter itu lebih luas, bisa menginginkan bahwa lingkungan itu harus mendukung supaya kesadaran itu dapat terbentuk. Nah, ini contohnya sesuai kan, visi kita harus sehat sepenuhnya. Jadi visinya promosi kesehatan sepenuhnya kan meningkatkan kemampuan masyarakat, able to, jadi mampu untuk sehat seutuhnya. Nah, ini kita akan bahas lebih dalam. Mungkin kemarin masih banyak itu yang bingung mengenai 5 level and prevention. Jadi sebenarnya promosi kesehatan itu ada di bagian mana gitu. Jadi di dalam 5 level of prevention itu promosi kesehatan ada di sini nih, Dek. Nah, health promotion dan specific protection itu masuk ke primary prevention atau pencegahan tingkat primer. Ya, jadi kenapa? Kan kemarin ada pertanyaan tuh, kenapa kok 5 level of prevention itu termasuk juga health promotion? Karena bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita mempromot supaya orang itu menjadi sadar akan kesehatannya. Kalau di kita berarti kesehatan gigi dan mulutnya itu masuk ke cara pencegahan yang primer. Nah, jadi kalau 5 level ini kan ya ada 1 primary prevention, 2 secondary prevention itu yang early prognosis, early diagnosis, kemudian otomatis akan dapat prompt treatment, kemudian disability limitation. Kemudian yang 3 itu sudah ke yang sakit atau rehabilitation. Ini nanti kita di belakang akan ada penjelasan lebih lanjut. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini tadi yang saya masuk. Kenapa Ottawa Charter itu lebih luas strateginya? Karena di dalam Ottawa Charter itu sudah menekankan bahwa ketika seseorang itu berubah tetapi tidak didukung oleh lingkungan sekitarnya, tidak didukung oleh kebijakan kesehatan, itu orang itu tidak akan berubah menjadi sehat. Perilakunya itu tidak bisa sepenuhnya. Karena apa? 1, kalau Ottawa Charter itu harus ada healthy public policy. Kemudian supportive environment, kemudian reorient health service. Kayak sekarang nih, BPJS sekarang kalau untuk yang preventif promotif itu kan nggak bisa kan, dia harus ada levelnya ada di tingkat puskesmas. Jadi nggak boleh nih kalian nanti sakit tiba-tiba datang di rumah sakit. Nah, itu contohnya seperti itu. Terus personal skill sama community action itu bedanya di sini. WHO itu empowerment, memberdayakan. Kalau memberdayakan itu mengajak dulu nih awalnya. Kemudian setelah itu bersama-sama berubah ke arah yang lebih sehat atau mengajak perilaku yang lebih sehat. Kalau yang di Ottawa Charter itu yang ditingkatkan personal skill-nya hampir sama, mirip, tapi sebenarnya Ottawa Charter itu lebih menyeluruh kayak gitu ya. Contohnya gini, kalau kamu
menekankan bahwa sikat gigi itu penting untuk mencegah lubang. Nah, sedangkan kebijakan di lingkungan atau kebijakan kesehatan itu tidak mendukung. Contohnya, mungkin tidak ada promosi, kemudian tidak ada kebijakan bahwa di sekolah itu diwajibkan pemeriksaan secara rutin. Nah, itu kan nggak terpantau. Jadi bagaimana kita memantau kesehariannya itu nggak akan terdetek ya. Nah, kemudian, nah ini udah paham ya, ini yang tadi ya saya tulisin promotif, preventif. Jadi tingkat awal earlier tuh selalu promote. Setelah promote baru pencegahan. Jadi sekilas ada di level yang sama, sedangkan itu sebenarnya berbeda. Nah, sasarannya apa ini? Nah, di sini kan ada ya, misalnya kalau yang primer itu yang punya masalah, makanya di sini dia tuliskan sasaran yang punya masalah, tapi diharapkan mau dan mampu. Kalau sekunder itu pemegang kebijakan, atau sebenarnya individu atau kelompok yang berpengaruh terhadap sasaran primer. Sekunder itu selain pemegang kebijakan itu, tetapi levelnya adalah level minor. Contohnya misalnya apa? Pengampu agama. Maaf ya, kita yang Islam misalnya, mungkin ada ajaran tidak bisa atau disarankan untuk apa? Sikat gigi menggunakan siwak. Oke, betul, siwak. Jadi, nah sebenarnya itu ketika kita masuki orang-orang yang berpengaruh itu kita akan didukung. Karena bagaimanapun pemuka agama, influencer itu termasuk di sekunder ini. Terus tersier. Tersier ini levelnya udah pimpinan atas, atau kalau di kita adalah apa? Kementerian Kesehatan. Sekarang gimana mau Kementerian Kesehatan mau ngambil, ternyata dari 10 masyarakat Indonesia 6 diantaranya berlubang. Terus kebijakannya apa? Nah, kalau kemarin itu kan yang lagi trending topik apa? Kebijakannya menurunkan apa? Teknisi gigi. Nah, itu kan nggak sinkron sebenarnya, walaupun itu akhirnya sudah dialih. Jadi harusnya dinaikkan adalah promotifnya. Kalau orang itu sudah punya sadar, kita nggak perlu mengkuratif. BPJS nggak akan rugi tuh kalau kita semua itu sudah sadar akan kesehatannya masing-masing ya. Nah, ini contohnya ya, ini di level promotif itu seperti apa. Kalau namanya promotif ya harapannya yang orang sehat yang kita kasih. Kita ngajak sikat gigi bersama, kita mengadakan edukasi lewat video-video tentang cara memilih gigi, cara memilih makanan yang sehat untuk gigi, kemudian kita melakukan edukasi untuk memperagakan gerakan sikat gigi yang benar itu seperti apa. Nah, itu kan levelnya adalah orang sehat. Biasanya ini muncul di iklan-iklan pasta gigi, ya kan? Pasti, kapan harus sikat gigi, bulu sikat seperti apa. Nah, itu sebenarnya sudah suatu kegiatan promotif, tapi sayangnya dibungkus oleh apa? Pihak yang menyandang dana, kan otomatis ya, karena levelnya besar. Kemudian di tingkat preventif ini sasarannya adalah rentan, high risk. Nah, ini jangan kebalik ya. Di sini adalah tingkat preventif. Tapi kenapa kok saya menot ini adalah primary prevention? Karena tingkat primer orang-orang yang high risk memiliki resiko tinggi. Contohnya apa? Yang punya resiko tinggi kalau di sini bumil, bayi, obesitas. Kalau yang berhubungan sama ibu hamil, rentan cenderung apa? Gusi? Oke, gusi berdarah. Jadi kalau pada orang-orang yang hamil itu biasanya level asamnya meningkat. Akhirnya dia cenderung asam, terus akhirnya mual, muntah, akhirnya gusi berdarah. Kayak gitu ya. Nah, harus diapain? Ya harus diedukasi. Kemudian tingkat kuratif, ini yang sudah kena sakit, itu ada secondary prevention. Di kita ini agak susah sih sebenarnya kalau kuratif, kalau basicnya kita adalah lingkungan gigi loh ya. Jadi paling bisanya gigi tapi adopsinya pada penyakit sistemik. Jadi bagaimana mencegah supaya penyakit sistemiknya itu tidak sampai menimbulkan resiko di dalam mulut. Terakhir, kemudian tingkat rehabilitatif sama seperti kuratif, tapi dia
poinnya adalah kecacatan seminimal mungkin. Ini maaf ya, saya ada typo, jadi bukan kecacatan tapi kecacatan seminimal mungkin. Jadi misalnya nih orang yang sudah kecelakaan, di situ kan dia sudah diobatin semuanya. Terus bagaimana supaya dia kembali holistik pengecapannya? Nah itu bisa dibantu, kayak gitu tuh. Ini metodenya ya Dek ya, banyak kan kemarin sudah terbahas nih untuk metodenya. Ada yang langsung komunikasi langsung, ada yang tidak langsung. Tidak langsung itu sebenarnya juga sebuah poster kayak gitu. Kemudian kalau yang suka lihat animasi-animasi itu kan bisa diputar berulang, itu namanya tidak langsung. Walaupun actually sebenarnya itu dalam prosesnya ada komunikasi langsung di situ. Kemudian sasarannya tergantung kamu mau apa dulu, mau meningkatkan personal skill apa empowerment. Kalau empowerment massa, tapi personal skill itu biasanya lebih pada kelompok kecil. Ya, contohnya gini, kamu melakukan sikat gigi bersama, itu kalau massa di antara 50 anak, mungkin yang bisa memahami ya yang di depan-depan kan, biasanya kita deketin. Nah, itu namanya kalau mau meningkatkan personal skill cenderung lebih kelompok kecil. Ya, oke. Ini kalau ingat dulu kita pernah ngomong sama seperti metode belajar sebenarnya. Bagaimana kita melakukan promosi kesehatan itu sama dengan metode belajar. Kalau dia hanya mendengar, nggak ada simulasi, ya cenderung lupa setelahnya. Apalagi tidak dilakukan secara berulang. Tapi kalau dia diajak untuk melakukan sesuatu, contohnya anak kecil, kamu kenalkan dengan pop-up, ibunya telaten tiap malam, nah itu lama-lama akan terbentuk kesadaran. Nah contohnya seperti itu. Jadi ketika ada demonstrasi, simulasi, itu nih jadi 50% pemahamannya. Nah, sudah mau di tingkat akhir, nih medianya tadi ya, banyak media, ada otomatis kalau benda tiruan itu mungkin maksudnya kalau di kita pentem ya, pentem gigi yang bisa kita gunakan, itu bisa. Nah, tujuannya ini aja. Sebenarnya kalau namanya tujuan penggunaan media ya pasti akan membantu. Nah, tergantung sasarannya. Kalian harus pintar-pintar. Kalau sasarannya misalnya lansia, kita nggak mungkin pakai yang video yang notasi kalimatnya terlalu cepat, kemudian banyak kalimat atau kata-kata yang dituliskan terlalu erat seperti ini, kayak rengket seperti ini nggak mungkin, karena kan lansia. Biasanya dia lebih ke poster yang besar, step-step seperti itu bisa. Terus kalau ke anak ya harus milih yang yang lebih kids friendly, yang lebih menarik untuk anak, contohnya seperti itu. Ini supaya nanti sasaran kita lebih sesuai dan sasaran kita paham apa yang mau kita sampaikan. Istilahnya kalau promosi kesehatan itu kan menjual ya, mempromot. Jadi harus orang itu supaya terbujuk dengan kata-kata kita. Nah ini yang terakhir nih, tinggal 2 slide terakhir. Jadi yang namanya promosi kesehatan itu ada 2 pendekatan. Ya. Yang pertama itu help same, yang kedua adalah see same. Bedanya apa? Bedanya itu sebenarnya di akronimnya atau singkatannya. Tapi langkahnya itu seperti ini nih. Kalau help shame itu dia ada identifikasi masalah dulu, baru sesuai masalahnya itu edukasinya apa. Kemudian ada law enforcement. Law enforcement tadi sama seperti apa? Policy publik atau kebijakan publik ya. Kemudian physical environment itu lingkungan, sama dengan social support. Kemudian advocacy didorong terus pada level-level yang memegang kebijakan. Medianya ada, kemudian ada economic intervention. Ini kalau help same ini biasanya dampaknya dia lebih luas karena memang itu tadi harus ada law enforcement. Contohnya ini, kalau tentang angka karies gigi tinggi pada anak SD, ya edukasinya harus edukasi menggosok gigi 2 kali sehari dengan benar, misalnya pagi dan malam. Tapi law enforcement-nya apa? Misalnya dibantu nih sekolah ada sikat gigi bersama, misalnya dalam seminggu 3 kali. Nah itu kan bisa.
Kemudian physical environment, ternyata ada wastafel kecil, ada cermin, didukung sama sekolahnya. Kemudian social support, gurunya mengingatkan, orang tua diajak berperan sebagai kader untuk monitor advokasinya. Nah, dinas pendidikan sama dinas kesehatan didorong untuk ada program kesehatan gigi. Contohnya itu. Kalau ini HelpSame, jadi lebih panjang. Nah, kalau yang saya suka sebenarnya yang level setelahnya ini, CSAME, hampir sama. CSAME ini lebih ke lebih ringkas kalau saya. Jadi dia mengidentifikasi tadi sama ya. Contohnya, kalau ini saya ambil contoh rendahnya kepatuhan lansia. Ya, supportnya apa? Ya berarti harus ada kader lansia. Lansia itu kan sudah nggak bekerja, kebanyakan di rumah. Itu dibentuklah, misalnya kalian ada WA group, isinya kader-kader lansia. Terus edukasi, kemudian skill development diajari. Oh berarti apa yang harus tahu ya lansia ini. Kemudian advokasi, tokoh-tokoh di RW itu dikasih tahu. Udah sih selesai. Jadi dia lebih singkat, tapi sebenarnya hampir menyeluruh. Bedanya adalah apa di sini? Educationnya sama ya. Yang beda adalah apa tadi? Lingkungan ya. Kalau yang di HelpSame tadi ada tentang ini nih, yang HelpSame tadi tentang physical environment, jadi ada dukungan. Kalau yang CSAME ini nggak ada, dia cuma supportnya itu adalah support dari lingkungan sekitar, jadi manusia yang lain, itu aja. Oke, clear hari ini. Semoga bisa membantu ya, memperjelas lagi apa yang sudah didiskusikan kemarin. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Yang mau bertanya? Mohon izin bertanya, dokter. Nah, ya boleh. Gimana? Baik, terima kasih dokter atas waktu dan kesempatannya. Saya mohon izin bertanya, pada strategi promosi kesehatan di Ottawa Charter pada tahun 1986 tadi, untuk pertanyaannya, contoh dari penerapan health public policy, dokter. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak, dokter. Sebenarnya kalau health public policy itu tadi yang saya sampaikan itu kebijakan publik atau keputusan atau kebijakan yang ditetapkan oleh seseorang yang berwenang, atau di sini mungkin dinas kesehatan bisa, kemudian Kementerian Kesehatan bisa, itu untuk membantu. Kalau contohnya itu mungkin apa? Kita ambil contoh aja biar mudah. Contohnya merokok mungkin. Itu kan sebenarnya banyak ya, banyak tentang poster-poster perokok merugikan kesehatan, tapi nyatanya tetap aja tetap banyak yang merokok. Nah, padahal pemerintah tuh sebenarnya sudah berperan. Health public policy-nya contohnya tidak boleh merokok di fasilitas umum, ya kan? Sekarang pasti ada sebenarnya pelan-pelan itu pemerintah juga mengambil peran di sini. Kalau mewajibkan untuk misalnya habis gitu dia ada ruang tersendiri bagi perokok, contohnya seperti itu. Terus sekarang penggunaan plastik, nah itu mungkin kita nggak boleh kan? Nah kan sekarang ada kebijakan juga kalau misalnya belanja bawa kantong paper bag. Nah contohnya seperti itu. Kalau di gigi gimana? Kalau di gigi itu contohnya misalnya penggunaan pasta gigi. Kalau pasta gigi yang khususnya biasanya untuk anak-anak itu kan ada level konsentrasi yang minimum yang bisa digunakan. Nah itu bisa dipakai. Jadi suatu kebijakan yang mendukung bagaimana ini terjadi. Nah kalau yang dicontoh tadi HelpSame tadi, kebijakannya apa yang mendukung? Itu tadi sekolah mewajibkan anak-anak menyikat gigi bersama, misalnya seperti itu. Jadi kebantu kan akhirnya. Kalau misalnya ada kebijakan, ada sanksi, pasti itu dijalankan. Biasanya gitu. Udah jelas? Ya, sudah jelas, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Ada lagi yang mau tanya? Siapa? Ya, gimana? Mohon izin bertanya, dokter. Ya. Terima kasih dokter atas waktu dan kesempatannya. Saya mohon izin bertanya tentang dalam promosi kesehatan ini, media apa yang sesuai untuk kita lakukan atau kita aplikasikan pada anak TK atau anak sekolah dasar, dokter? Usianya? Usianya kurang lebih 5 tahun, dokter. Siapa namanya Mas? Wisnu, dokter. Wisnu ya. Menurut Mas Wisnu gimana? 5 tahun itu dia lebih suka cenderung mendengarkan, melihat, atau dengan raba?
Mohon izin dokter, untuk dari saya pribadi, untuk anak usia 5 tahun itu lebih suka cenderung dari mendengar dan juga melihat. Mendengar dan melihat. Nah, berarti kita harus menyesuaikan itu. Media yang kita pilih itu yang membuat mereka itu tertarik untuk melihat. Walaupun sebenarnya ada pesan kesehatan kan. Pasti kalau namanya media promotif itu ada pesan kesehatan tersembunyi. Nah, di situ jadi kita menggunakan banyak sebenarnya. Kalau misalnya 5 tahun tuh dia biasanya masih suka boneka. Jadi selain video biasanya boneka. Biasanya kan ada kan sekarang boneka yang buat tangan, jari itu ngomong-ngomong. Cuma itu namanya itu nggak bisa diulang. Biasanya dia membutuhkan peran orang tuanya. Yang bisa diulang biasanya berupa video animasi, itu boleh. Jadi lagu, anak-anak tuh lebih cenderung menghafalkan lagu kan, misalnya apa. Tapi kita selipkan itu juga bisa. Jadi sebenarnya media itu macam-macam Mas Wisnu. Jadi tapi kita prefer ke sasarannya, dia lebih suka apa gitu. Kalau nanti udah usia SD, jangan dikasih yang animasi, karena dia pasti sudah apa ini ya, nggak mungkin kamu kasih yang itu. Nah, kalau yang SD mungkin diajak puzzle atau apa, atau ular tangga, itu dia lebih menarik karena lebih kritis kan ya. Jadi mungkin di setting ada kok. Jadi kakak-kakak kelas kalian itu banyak yang media-media promosi kesehatan tentang kesehatan gigi dan mulutnya itu bisa dilihat nanti banyak. Jadi udah ada yang nyiptain ular tangga, ada yang menyiptakan puzzle, ada yang pop up book, ada yang apa namanya pop up book tapi dari apa namanya itu flanel ya. Terus ada boneka gigi itu ada. Nanti kapan-kapan kita lihat bersama ya untuk praktek. Ada lagi? Sudah ya, oke. Kalau gitu pertemuan perkuliahan pada siang hari ini saya akhiri. Anda boleh bebas bertanya. Misalnya nanti setelah pertemuan kedua tutorial besok masih ada yang mengganjal tentang promosi kesehatan, silahkan bisa tanya di Moodle, bisa chat saya pribadi, atau bisa saat kita melakukan tutorial langsung. Tetapi tentunya kalau waktu kita tutorial di akhir tutorial ya. Jadi bisa silahkan feel free untuk tanya kapan aja. Terus kemudian jangan lupa presensi. Tadi siang sebelum mulai sudah presensi kan ya. Oke. Jadi di Moodle silahkan ya masukkan sedikit. Misalnya ada sesuatu yang tadi menurut Anda masih kurang, misalnya kurang jelas tentang apa, silahkan tanyakan via di Moodle. Oke, saya akhiri pertemuan siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini sama-sama bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih telah menyaksikan video pernyataan diri dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.